Halo semuanya, balik lagi sama gua Baby Rex. Ya, gua kali ini mau bahas One Piece chapter 1098. Tapi ya mohon maaf sebelumnya karena gua tahu ini telat banget karena suara gua kemarin habis dan gua kecapean gak bisa record semenjak balik dari One Piece Exhibition. Sekali lagi sorry karena ya mungkin gua kecapean jadi gak bisa record. Maaf, sekali lagi maaf. Udah, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu dan juga di subscribe ya, jangan sampai lupa. Yowes, kita langsung ke kontennya. Let's go. Chapter berjudul Birth of Bonnie. Ya, chapter kali ini bakal menceritakan tentang kelahiran dari Bonnie. Dan chapter kali ini itu diberi cover story dari Brook yang sedang memainkan gitarnya. Dan ada tulisan permintaan maaf dari Oda Sensei di celana Brook. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan 100% chapter kali ini. Ya nanti gue bakal kasih tahu kemungkinan alasannya kenapa Oda sampai tidak selesai. Chapter dimulai dari Baltigo. Di sana sedang ada yang berkomunikasi untuk meminta bantuan dalam pemberontakan yang ada di South Blue. Namun Kuma, Ivankov, dan beberapa pasukan lainnya itu sedang berada di kerajaan Goa. Kuma yang mendengar itu akhirnya langsung menuju South Blue sebagai bala bantuan untuk membantu mereka yang menghubungi sebelumnya. Semenjak kejadian Jinny diculik, Kuma semakin sering memaksakan diri. Ya bisa dibilang dia semakin panas dalam pertempuran dan dia langsung memenangkan pertempuran itu seorang diri. Gila coy, Kuma mode ngamuk nih, mode sad boy, senggol dong. Kuma pun langsung menghubungi Dragon untuk mengizinkannya pulang dengan kapal karena dia sudah sangat kelelahan. 2 tahun kemudian dari kejadian tersebut, kita sekarang melihat Jinny sedang dalam perjalanan pulang. Dia bersama bayi, yang bayi itu merupakan adalah bayi dari Bonnie. Ternyata nih, selama ini Jinny itu diculik dan dipaksa untuk dijadikan istri Tenryubito brengsek itu. Emang gak ada habis-habisnya nih si brengsek satu ini ya. Ternyata yang kita kira Bonnie itu anak dari Kuma dan Jinny itu salah. Kita tergocek oleh Oda dan malah dibikin lebih mengejutkan dari yang kita kira. Bonnie itu ternyata anak dari Jinny dan Tenryubito. Sesampainya di rumah, Jinny pun langsung menghubungi pasukan revolusi. Dan dia langsung menjelaskan bahwa dirinya itu setelah jatuh sakit. Setelah sakit kemudian dirinya dibuang begitu saja oleh Tenryubito brengsek ini. Kuma yang mendengar itu pun bersyukur sekaligus kaget karena mendengar Jinny sedang sakit. Jinny mengungkapkan keinginannya untuk bertemu lagi dengan mereka semua dan menghubungi mereka kali ini itu sebagai ucapan perpisahan. Mereka yang mendengar itu pun langsung kaget, apalagi Kuma. Dia langsung berbicara kepada Jinny, "Kau ini bicara apa, Jinny? Tadinya aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Sekarang kau di mana? Aku akan segera ke sana." Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihat wajah atau keadaan Jinny saat ini. Kita hanya bisa melihat ucapan-ucapan dari Jinny. Jinny pun meminta maaf kepada Kuma dan dia sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Dengan nafas yang terengah-engah dia menjawab pertanyaan Kuma. "Aku senang mendengarmu berkata begitu, tapi tolong kumohon jangan temui aku." Dan Jinny berbicara kepada Dragon dan Iva untuk menitipkan Kuma yang terlalu baik kepada semua orang. Tanpa mendengar perkataan Jinny, Kuma langsung menuju ke kerajaan Sorbet tempat Jinny berada. Tapi Jinny masih melanjutkan pembicaraannya dan menyampaikan pesan kepada Kuma, yaitu "Kuma, baik selama ini dan juga selamanya, aku akan selalu mencintaimu." Kuma yang sedang menuju ke sana tidak mendengar pesan terakhir dari Jinny dan denden musik pun langsung tertutup. Sesampainya Kuma di gereja tempat mereka tinggal dan melihat kondisi Jinny yang sudah tak berdaya karena penyakit yang dideritanya, kita hanya bisa melihat tangan dan kaki Jinny yang sudah terkena dampak dari penyakit tersebut.
yaitu ketika dia terkena sinar matahari, seluruh kulitnya akan berubah menjadi batu berwarna biru. Kuma yang melihat Jinny sudah terkapar tak berdaya di sana hanya bisa menangis sambil mengingat kenangannya bersama Jinny. Dia menangis sambil memeluk Jinny yang sudah tak bernyawa, dan dia melihat seorang bayi yang dibawa oleh Jinny. Para orang tua pun di sana menjelaskan kenapa Jinny bisa seperti itu. Karena Jinny setelah lepas dari Tenryubito, dia bertahan dari penyakitnya untuk mengarungi lautan dan terpapar sinar matahari untuk pulang. Tak peduli apa yang terjadi pada dirinya, agar dia bisa melihat Bonnie bisa selamat dari para brengsek itu dan hidup dengan layak. Kuma pun yang mengetahui bahwa anak itu adalah anak Jinny, dia langsung memutuskan sekaligus berjanji untuk membesarkan dan merawat anak itu. Lalu dia langsung menguburkan Jinny dengan batu nisan bertuliskan Jinny. Itu adalah penulisan resmi dari nama Jinny. Kuma yang merawat Bonnie itu dibantu oleh para orang tua di sana. Dia belajar merawat Bonnie dari mulai memberikan susu dan lain-lain. Sambil memberikan susu kepada Bonnie yang tengah lahap meminumnya, dia juga sambil mengingat Jinny yang sedang makan. Sambil meneteskan air mata mengingat Jinny, dia bilang kepada Bonnie bahwa Bonnie itu mirip dengan Jinny yang suka makan banyak. Ya cok, ini tuh sedih banget. Asal kalian tahu gue baca ini ya nangis dikit gak ngaruh lah ya. Seiring berjalannya waktu, kita pun diperlihatkan Bonnie yang mulai tumbuh dan bisa memanggil Kuma sebagai ayah. Dan kita dilihatkan lagi dari waktu ke waktu kegiatan Kuma yang merawat Bonnie sambil mengerjakan pekerjaannya, membantu dan bertempur bersama pasukan revolusi, serta melatih pasukan baru termasuk Sabo. Namun secara tiba-tiba Kuma pun mendadak menutup seluruh pencahayaan yang ada di gereja karena melihat Bonnie yang mempunyai penyakit seperti ibunya. Dan sambil menghubungi beberapa dokter, namun tidak ada yang tahu penyakit Bonnie itu apa. Akhirnya Kuma menghubungi Dragon lalu untuk memutuskan bahwa dirinya keluar dari pasukan revolusi untuk menyembuhkan dan merawat Bonnie. Dragon pun mengizinkannya dan dia sambil mencarikan dokter terbaik untuk Bonnie. 7 tahun berlalu dari timeline Egghead saat ini, yaitu Bonnie sudah berusia 5 tahun. Bonnie sedang menakut-nakuti bocah yang meledeknya vampir dan memberikan jari tengah pada mereka. Gila nih, Bonnie tuh pang sejak dini ya. Karena terus-terusan diledek, akhirnya satu tendangan pun melayang dari Bonnie kepada bocah itu. Buset dah. Kuma yang khawatir karena Bonnie hampir keluar dari gereja, takut penyakitnya mulai menyebar, langsung memperingati Bonnie. Bonnie pun hanya bercanda dan langsung dipeluk oleh Kuma yang menangis terharu karena kelakuan Bonnie. Karena wajah Bonnie yang sudah mulai membatu, jadi dia diledek oleh mereka. Namun Kuma pun langsung menghibur Bonnie dan memberikan julukan batu permata atau yang bisa kita kenal sebagai Jewelry Bonnie. Ya, itu adalah nama julukan dari Kuma. Bonnie yang mendengar itu pun langsung gembira kepada Kuma dan langsung memeluknya. Kuma yang sedang berbincang-bincang dengan Bonnie sambil bertanya, "Bonnie, kalau kau sudah sembuh nanti kau mau pergi kemana?" Bonnie pun langsung menjawab dia ingin pergi ke Pulau Langit. Sambil berbincang membahas Pulau Langit yang ada di buku itu, Kuma sambil menceritakan dan mempraktekkan tarian Nika. Buset, ternyata ya nikah lagi. Kita pun diperlihatkan percakapan antara Kuma dengan seorang dokter tentang penyakit Bonnie. Dan ternyata nama penyakit itu adalah Sapphire Scale atau sisik safir. Dokter pun bilang penyakit itu adalah penyakit yang sangat langka, dan sambil menjelaskan gejala dari penyakit tersebut, yaitu jika terkena sinar matahari atau bulan, maka batu tersebut akan terus menyebar ke seluruh tubuh. Walaupun kita sudah mencegah untuk tidak terkena sinar matahari, cepat atau lambat itu akan tetap menyebar seiring berjalannya usia. Dan dokter pun memberikan kenyataan pahit bahwa usia Bonnie hanya tinggal 5 tahun lagi.
dan mustahil untuk Bonnie bertahan sampai usia 10 karena obatnya sampai saat ini belum ditemukan. Kuma yang shock pun tidak bisa berkata apa-apa sambil berjalan dari keluar ruangan tersebut. Namun tiba-tiba Bonnie muncul depan Kuma dan mengira bahwa penyakitnya akan sembuh 5 tahun lagi atau pada usia 10 tahun. Yah, mungkin Bonnie nguping kali ya, makanya bisa dengar dan tahu. Karena sudah kepalang kabut, bingung, Kuma tak bisa berkata apa-apa. Kuma malah berbohong kepada Bonnie bahwa yang dikira Bonnie itu benar. Dia pun jadi merasa bersalah kepada Bonnie karena telah berbohong seperti itu, dan malah makin membuatnya bingung apa yang harus dilakukan ke depannya. Chapter diakhiri 1 tahun kemudian, yaitu Raja Bekori yang tiba-tiba kembali dan membuat kekacauan di kerajaan Sorbet. Dia membakar dan menghabisi orang-orang yang menurutnya beban. Ini raja bener-bener edan nih jelema Tenryubito. Para warga dan para orang tua di sana pun langsung lapor tentang kejadian dan meminta bantuan kepada Kuma. Akhirnya ditutup dengan wajah kesal dari Kuma. Minggu depan pun libur ya, alias minggu ini. Yap, itu adalah bahasan untuk chapter kali ini. Sekali lagi gue mau mohon maaf sama kalian karena bikin pembahasan ini telat ya, karena suara gue habis nggak bisa record. Sekali lagi gue mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan gue mau ngasih sedikit kemungkinan kenapa chapter ini nggak sampai selesai 100% oleh Oda. Ya, kemungkinannya karena Oda sendiri tuh nggak kuat dengan cerita yang dia bikin, karena ini tuh cerita terlalu menyakitkan menurut gua. Pertama kali sepanjang ini Oda sampai nggak selesai kayak gini gara-gara satu cerita. Ya wajarlah, ini ceritanya yang kelam dan benar-benar tragis, sedih banget. Apalagi kalau udah diadaptasikan ke animenya, mungkin bakal jadi kayak kematian Aceng kali ya. Haha. Ya udah, segitu aja dari gua, dan buat kalian jangan lupa ramein dan join Discord beserta live stream gua kalau lagi live ya. Haha, see you, bye bye.